Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kita tetap diberikan rahmat yang kita butuhkan. Tuhan ada detik ini menyertai Anda dan saya. Kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutilah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya untuk sibuk dengan diri, tidak sibuk dengan orang lain. Artinya, jangan terlalu banyak melihat kelemahan orang lain. Jangan sibuk menceritakan kelemahan orang lain. Tapi bagaimana kita melihat kebaikan orang lain, lalu berjuang untuk mendoakan dan mendukung mereka, agar kehadiran mereka juga tetap menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kelemahan manusiawi kita adalah melihat kelemahan orang lain. Maka di dalam bacaan Injil yang lain, lebih mudah orang melihat selumbar dalam mata saudaranya, tapi balok dalam matanya sendiri tidak mampu ia lihat. Maka kita diingatkan, kita diajak untuk terus mengikuti dia. Mengikuti dia artinya mengikuti semua yang dia sampaikan kepada kita. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Tapi Yesus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa kita harus saling mendukung, saling memberkati, bukan saling menjatuhkan dalam kehidupan kita. Perkataan Yesus kerap disalah mengerti oleh para muridnya. Demikian juga perkataannya tentang murid yang dikasih tadi. Kalau aku menghendaki dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku. Kadang kita sibuk dengan urusan-urusan orang lain. Lalu kita lupa melihat kelemahan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan-urusan orang lain.
lalu kita lupa sibuk untuk memperbaiki diri agar kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita ikuti Dia. Yang paling penting adalah ikuti Dia. Artinya apa? Banyak perbuatan baik yang Dia lakukan. Ikuti Dia. Dan lakukan, terapkan teladan Dia dalam kehidupan kita. Sehingga mendatangkan berkat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mari saya mengajak Anda semua untuk selalu berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Agar kita dipenuhi hidup kita untuk terus mewartakan di mana tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita diajak untuk ikuti Dia dengan setia. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat rahmat yang Kau curahkan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang bekerja saat ini. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, rezeki yang secukupnya, kebahagiaan dalam hidup mereka. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Biarlah hidup mereka menjadi pujian bagi nama-Mu. Berkatilah juga orang yang masih mencari pekerjaan sampai detik ini Tuhan. Berikanlah mereka pekerjaan. Biarlah melalui pekerjaan yang mereka dapatkan, nama-Mu semakin dimuliakan. Berikanlah kami semua rahmat kesabaran, agar apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak menyerah. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.